Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Tuhan yang memberkati, memberikan pengurapan semua yang kami persembahkan, baik ketika kami menyembah, memuji Tuhan, mencermati firman-Mu, merenungkannya, maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman dan ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, saudara sekalian, malam hari ini kami masih ingin mengajak merenungkan kembali tentang kesehatan, kesembuhan dalam hubungannya dengan hal kerohanian, ya saudara. Jadi menurut hemat saya, menurut hemat kami, kesehatan dan kesembuhan itu dibutuhkan banyak orang. Siapapun pasti membutuhkan. Apalagi saudara yang masih ada dalam pergumulan untuk kesembuhan, itu sangat terasa sekali. Jadi kesehatan sama kesembuhan itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Bagi beberapa orang menjadi hal yang sangat mahal. Nah, oleh sebab itu sebagai orang beriman kita harus merenungkannya dari sisi firman Tuhan. Nah, judul renungan malam ini adalah orang beriman diberi kuasa, saudara. Kita akan baca dulu pernyataan Tuhan Yesus dari Injil Markus pasal 16. Saya ingin membaca mulai ayat 15. Ya. Ini pernyataan Tuhan Yesus yang akan kita cermati sekalian ini. Markus pasal 16 mulai ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, orang beriman diberi kuasa. Nah, ini di sini yang dibahas ini tadi soal percaya. Percaya itu iman. Dan juga tentang kuasa yang diberikan kepada orang beriman, kepada orang yang percaya.
Jadi percaya itu sendiri atau beriman itu sendiri, itu kalau menurut saya ada tingkatan-tingkatannya. Atau kalau saya memperhatikan penjelasan secara umum, iman itu dibagi dua, yaitu iman yang menyelamatkan dan iman yang memindahkan gunung. Itu berkali-kali saya sudah mengulangi. Kalau iman yang menyelamatkan itu orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diselamatkan, tidak masuk neraka tetapi masuk surga, tidak mendapatkan hukuman kekal tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Nah, itu iman yang menyelamatkan. Tapi kalau iman yang memindahkan gunung itu beranjak dari firman Tuhan Yesus yang menjanjikan, kalau kamu percaya, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke laut, dan gunung itu akan pindah. Nah, itu kan sesuatu yang sangat mustahil bagi manusia yang berpikiran biasa atau yang lumrah gitu ya. Manusia yang berpikir secara rasional itu tidak mungkin gunung itu diperintahkan untuk berpindah dari daratan ke lautan. Tapi firman Tuhan Yesus sendiri menyatakan, kalau kamu percaya maka kamu dapat memerintahkan gunung itu untuk pindah. Nah, iman yang memindahkan gunung ini memerlukan iman yang bukan hanya menyelamatkan. Kalau iman menyelamatkan itu orang percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu dapat kita kenal melalui Yesus Kristus, sudah, itu diselamatkan. Tapi untuk mencapai, untuk membuat mujizat, untuk menampakkan kuasa Tuhan, itu diperlukan iman lanjutan. Saya menyebutnya seperti itu. Jadi bukan sekedar hanya percaya adanya Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu juru selamat lalu diselamatkan, tapi percaya kepada janji-janji Tuhan yang menyatakan bahwa kita diberi kuasa, begitu. Jadi umat percaya itu diberi kuasa, beberapa yang disebutkan. Contohnya kalau di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, siapa yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Elohim. Ya, atau kalau di kitab suci kita disebut anak-anak Allah. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan itu, kepada Tuhan Yesus Kristus, itu diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan itu ya memang memiliki kuasa. Tuhan aja yang maha kuasa, apalagi anaknya. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak dari yang maha kuasa. Nah, tentu diberi kuasa. Nah, kuasa yang diberikan itu yang perlu kita teliti. Maka tadi di Markus pasal 16 ayat 18 dikatakan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Nah, ini kan janji akan kuasa Tuhan. Janji kuasa Tuhan ini diberikan kepada siapa yang percaya. Nah, kita orang beriman yang percaya kepadanya diberi kuasa ini. Nah, tinggal kita menggunakannya atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kuasa yang diberikan kepada para murid yang kemarin kita teliti di Lukas pasal 10 ya. Kemarin itu Tuhan mengutus 70 murid dan diberi kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan. Lalu ketika mereka pulang, mereka melaporkan kepada Tuhan. Tuhan, bahkan setan-setan pun takut demi namamu atau dalam namamu. Jadi nama Tuhan Yesus Kristus itu memiliki kuasa. Nah, ini sekarang kalau di Injil Markus dikatakan, tanda-tanda ini kan menyertai orang yang percaya. Nah, mereka akan diberi kuasa, beberapa disebutkan di sana tadi, antara lain mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, pertanyaannya tinggal kita ini percaya atau tidak. Kalau kita ini percaya, mari kita lakukan, begitu. Jadi percaya itu bukan hanya ada di batin, bukan hanya di hati saja, tapi juga dihidupi atau
dilakukan, seperti itu. Kalau percaya itu dilakukan, dihidupi, nah maka percaya kita itu nanti akan berbuah, akan terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya kalau tadi dituliskan janji Tuhan bahwa orang yang percaya itu akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orangnya sembuh, ya silakan dilakukan. Mendoakan orang, menumpangkan tangan, meletakkan tangan pada orang sakit, mengusir penyakit, dan orangnya sembuh, seperti itu. Nah itu sangat tergantung dari imannya. Kalau imannya sungguh-sungguh, dan juga tergantung dari seizin Tuhan. Jadi semua yang terjadi di dunia ini seizin Tuhan, saudara. Saya tidak setuju dengan orang-orang yang mencemooh, yang berkata itu orang-orang yang sering mengcopy paste perlakuan Tuhan Yesus yang meletakkan tangan kepada orang sakit lalu orangnya sembuh. Ayo sekarang orang-orang di rumah sakit ditumpangi tangan semua. Kalau sembuh ya biar mereka sembuh, begitu. Kalau itu sih saya menyebut lebih cenderung mencobai Tuhan namanya. Tapi segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Jadi kewajiban kita ini tinggal meletakkan tangan kepada orang yang sakit dan orangnya sembuh. Nah itu juga perlu keberanian untuk melakukannya kan saudara. Kalau orang yang tidak berani percaya, wah nanti sembuh atau enggak gitu ya. Kalau sudah seperti itu ya enggak usah melakukan, karena ragu-ragu namanya. Tetapi kalau memiliki iman, aku meletakkan tangan pada orang sakit dan orangnya sembuh, ayo lakukanlah. Berikutnya maka Tuhan yang akan mengerjakan di dalam memenuhi janji Tuhan ini. Ya kan begitu. Kalau imannya benar dan itu menjadi kehendak Tuhan, ya orangnya sembuh gitu. Tapi sekali lagi kita jangan melebihi otoritas Tuhan. Nah itu sebabnya maka Rasul Paulus juga mengingatkan jangan sembarang menumpangkan tangan. Jangan sembarang menumpangkan tangan. Tapi kalau kita yakin, lakukan saja, dihidupi. Firman Tuhan itu untuk dihidupi, seperti itu. Kalau tidak untuk dilakukan, ya artinya imannya iman yang mati, tidak pernah ada buktinya, seperti itu. Karena hal-hal yang terjadi, termasuk kuasa Tuhan yang menyertai orang beriman, itu adalah bukti-bukti bahwa imannya berbuah, seperti itu. Nah, jadi yang namanya mempercayai janji Tuhan ini, mestinya kita juga menghidupinya, seperti itu. Jadi kitab Markus itu mendokumentasikan ucapan Tuhan Yesus yang nyata. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ya. Antara lain yang disebutkan, orang percaya akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orangnya sembuh. Nah itu. Jadi yang saya sebutkan sejak kemarin bahwa kuasa Tuhan itu masih berlangsung sampai hari ini diperjelas lagi. Karena bukan hanya kepada yang 70 murid yang zaman dulu itu saja. Kalau dulu 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus itu sekarang sudah tidak ada semua itu. Tetapi firman-Nya masih berlanjut ya di Markus pasal 16, Markus pasal terakhir ayat yang ke-18 dinyatakan orang yang percaya, artinya orang beriman itu kalau memiliki iman dan mau melakukannya, ya janji Tuhan akan terjadi dengan diatur oleh Tuhan, seizin Tuhan, begitu. Maka orang yang didoakan akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian maka saya dengan perenungan singkat ini boleh menyampaikan nilai yang saya ketengahkan, yaitu bunyinya begini: Tuhan menyediakan kesehatan dan kesembuhan, kita harus menghidupinya. Nah berikutnya kalimat ini bisa disambung ya, tetapi setidaknya ini nilai yang saya impartasikan. Tuhan menyediakan kesehatan dan kesembuhan sampai hari ini, sampai sekarang. Kita harus menghidupinya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita
dan melayani Tuhan dengan doa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Kami terus memberitahukan bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan setiap hari. Hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama. Terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti. Juga terima kasih yang sudah menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa, like, komen, dan share. Dan terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.